Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 Top Mod Season 2024 di round ke-10. Kita hari ini bakal balapan di seri Austria, tepatnya di sirkuit Red Bull Ring yang merupakan kandang dari pabrikan KTM asal Austria. Di klasemen saat ini kita masih berada di posisi ketiga dengan total 141 poin dan yang menjadi pimpinan klasemen ada Pecco Bagnaia dengan mengumpulkan 163 poin. Jarak yang lumayan jauh dengan Pecco saat ini. Apakah di seri Austria LCR Honda Castrol bisa membungkam Ducati yang dari semenjak balapan GP Austria digelar, Ducati lah yang menjadi pabrikan yang sering memenangi balapan di sirkuit Red Bull Ring ini. Nah, Francesco Bagnaia start dari pole position. Sementara itu untuk Gorioris bersama LCR Honda Castrol menempati tempat kedua sesuai dengan apa yang kita peroleh kemarin di balapan sebelumnya, yaitu kita finish di tempat kedua di GP Estoril di Portugis Grand Prix. Jadi yang belum nyaksiin Portugis GP, langsung aja kalian cek di video yang kemarin. Hari ini Brad Binder sebagai wakil dari tim tuan rumah akan memulai balapan dari tempat ketiga. Apakah mungkin di race kali ini Red Bull KTM bisa bersaing keras untuk perebutan tempat podium di GP Red Bull Ring? Harusnya sih KTM bisa lebih ngoyo ya, lebih maksa agar mereka bisa menunjukkan bahwa inilah kandang dari Red Bull KTM. Tapi ya, let's see aja kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ducati dan juga LCR Honda Castrol di balapan kali ini. Yang jelas kita akan semangat sekali untuk bisa meraih kemenangan di GP Austria. Oke, gue gak tau kenapa ini indikator bensin nyala terus guys. Ya, tapi jelas ini bensin masih bagus dan gak bakal habis. Oke, langsung aja kita mulai. Nampaknya ban belakang lumayan spin sehingga sekarang kita malah mundur dan jatuh turun di tempat ke-6. Namun sekali turn satu kita bakal mengovertake kembali. Oke, Miller, Marquez kita overtaking. Dan sekarang giliran Jorge Martin yang akan kita overtaking di tikungan kedua dari outside line. Kemudian Brad Binder kita sebelah kiri dan nice sekali LCR Honda Castrol berhasil memanfaatkan celah kosong dari Brad Binder dengan mengambil tikungan ketiga di bagian dalam. Oke, Pecco, giliran Pecco kita overtaking dari inside line dan kontak terjadi. Beruntung saja LCR Honda Castrol tidak sampai mengalami insiden jatuh crash dengan Pecco Bagnaia. Menuju tikungan kelima kita bakal lebih untuk late braking. Astaga, kita kacau sekali di lap pertama. Banyak mistake dan Pecco akhirnya datang mengambil alih posisi pertama dari Gorioris. Kita fokus ke fighting. Masih lap pertama, kita bakal ambil dari outside line lagi. Langsung kita blocking jalurnya Pecco. Ini jangan ditiru, ini kacau sekali dan sangat-sangat tidak direkomendasikan kalian mengambil resiko sebabnya kecuali maksa ya. Kecuali lagi dalam posisi yang cukup kayak udah nggak ada pilihan lain gitu loh. Oke, sekarang di last sector guys, Francesco Bagnaia masih menjadi race leader. Kita ambil bagian outside line. Oke, Pecco tidak ngeberikan. Oke, Pecco masih ngeberikan perlawanan. Di tikungan terakhir Pecco masih defend dan oke, defense-nya Pecco kuat banget asli. Kayaknya kita butuh 2 lap untuk bisa menyelesaikan battle dengan Pecco nih. Oke, masuk ke turn satu kedua, kita bakal early braking. Kita ambil inside dari Pecco Bagnaia bisakah, dan akhirnya kita bermanuver mengovertaking Francesco Bagnaia. Dan finally Honda menjadi race leader. Force chicane di sektor 1, turn 2, turn 3, pergantian direksi ke kiri dan exit corner. Menanjak di tikungan keempat, langsung kita early braking supaya tidak melebar dan akhirnya nice dapat apexnya meskipun agak sedikit jauh dari bagian dalam, tapi nggak masalah. Dan sekarang ada on gap dengan Pecco langsung menjauh sekali 1,4 detikan cuy. Gila, ini ada apa dengan Pecco Bagnaia di lap pertama? Ducati Brad Binder cukup kayak cukup bisa lah untuk battling sama kita, kayak battle posisi 1. Bahkan dari Pecco juga sempat memberikan satu defense, pertahanan cukup bagus, tapi pada akhirnya lap kedua entah kenapa mereka kok tiba-tiba ngendor dan cukup membuat kita agak sedikit bingung nih kenapa dengan mereka kok tiba-tiba melambat di lap kedua. Apakah mungkin mereka mengalami engine problem? Tapi ya masa banget mereka semua mengalami masalah mesin. Tapi ya lihat aja apa yang akan terjadi nanti di beberapa lap ke depan. Barangkali di pertengahan race biasanya AI bakal comeback dan sangat menyerang di lap-lap akhir. Nah guys, masuk ke lap ketiga Austrian Grand Prix. Gap dengan Francesco Bagnaia masih tergolong cukup jauh dan sekarang kita menggunakan power satu lagi.
Sama dengan apa yang kita lakukan di GP Assen, kita akan melihat seberapa bisakah LCR Honda Castrol dengan power 1 meninggalkan atau membuat gap dengan riders di belakang. Kira-kira apakah di race GP Austria ini bakal sama dengan GP Assen kemarin yang kita ngebikin gap 4 detikan bahkan hingga 5 detikan cuy. Itu sangat jauh sekali. Nah, apakah itu bakal terjadi di balapan kali ini? Atau mungkin justru sebaliknya kita bakal dikejar dan atau mungkin cukup stabil hingga nanti di finish line cuy. We'll see. Oke, Gore Yoris menjadi fastest lap. Nice sekali. Ini gue ngerasa udah ada harapan nih, kayak ada secerca harapan untuk kita meraih kemenangan di GP Red Bull Ring. Yang penting kita nggak ngebikin mistake, nggak ngebikin kesalahan, dan tidak sampai kita terjatuh. Pokoknya wajib stabil menjaga race pace, tetap berada di race line yang tepat supaya kita bisa untuk berada di posisi seperti ini hingga nanti di finish line cuy. Nah guys, kayaknya sih dengan performanya si Gore Yoris dengan LCR Honda Castrol yang sudah sebagus ini, bukannya harusnya kita berseragam Repsol Honda ya kan, supaya bisa lebih cocok nih. Masa tim satelit yang battling di posisi pertama? Harusnya kan Repsol Honda. Ini sama kayak desas-desusnya dari kubu RC16. Jadi ada klausul bahwa nanti si Jack Miller itu bakal diganti oleh si Pedro Acosta dari gas-gas Factory Racing Red Bull Tech 3 cuy. Jadi mereka bakal bertukar tempat. Yang si Pedro semula di gas-gas bakal pindah ke Red Bull, dan juga sebaliknya Miller yang dari Red Bull akan dipindahkan ke gas-gas. Hal ini karena emang si Pedro Acosta dinilai cukup layak untuk bisa berada di Red Bull KTM, mengingat performa dia selama 3 balapan awal itu sangat-sangat bagus sekali, 2 kali podium dan selalu battling buat posisi top 3. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali dengan performanya si Acosta. Apalagi kan dia pakai tim satelitnya KTM. Ya meskipun motornya pabrikan, tapi kan jatuhnya dia masih masuk sebagai tim satelit. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah bagusnya Acosta pindah aja ke Red Bull atau mungkin stay aja di gas-gas? Karena misal nanti si Pedro Acosta bisa meraih kemenangan sama gas-gas, itu pasti bakal bagus sekali. First time gas-gas meraih kemenangan di MotoGP. Ya meskipun basic dari motornya sama aja KTM RC16 cuy. Dan sebenarnya pun itu bukan hal yang mustahil ya, karena emang di kontraknya si Acosta dan juga beberapa rider KTM lainnya itu emang diperbolehkan nanti di pertengahan musim, misal ada pergantian riders atau pertukaran riders itu diperbolehkannya. Yang penting masih sesama dari KTM. Ya patut ditunggu, jika emang Acosta beneran pindah ke Red Bull pasti bakal makin seru banget, dia bakal full bisa ngembangin juga nanti KTM RC16 ya, selain juga dari Brad Binder. Oke guys, lap kelima kita masuki dan sekarang kita masih memiliki gap bar atau gap jarak dengan Pecco Bagnaia masih di angka 1,4, 1,5, 1,6, pokoknya masih stabil, tidak sampai di angka 2 detikan. Yang berarti memang tadi ada saat dimana AI itu kayak ada satu momen yang ngebikin mereka tuh kayak seakan-akan tuh berhenti mendadak ya, karena biasa emang sering kita alami bahwa AI itu biasa sering berhenti mendadak dan mereka bakal gaskan lagi. Nah kita yang nggak kejebak traffic seperti itu ya kita tetap laju-laju aja, dan sekarang pun terjadi yang mana gap kita ya stabil di angka segini aja. Tapi ini dengan kita menggunakan power 1. Mungkin misal pakai power 2 pasti bakal makin gacor lagi. Dan sebenarnya guys, ada beberapa alasan kenapa gue menggunakan power 1 ini, karena di Red Bull Ring itu termasuk track sirkuit di game MotoGP yang sangat menguras tangki motor kalian. Jadi bensin bakal boros banget di sirkuit Red Bull Ring, apalagi balapan dengan 7 putaran atau 25% dari total keseluruhan lapnya cuy. Ini benar-benar parah banget. Jadi kita cukup bagus nih dengan power 1 bisa sekencang ini. Apalagi nih sisa bensin kita masih ada setengah tangki lebih ya. Pokoknya masih bagus banget nih, misalkan kita tetap bersikeras menggunakan power 1 hingga nanti di lap ke-7 tepatnya di garis finish. Dan gelar fastest lap pun masih Gore Yoris yang pegang. Kira-kira apakah nanti di lap ke-7 ini apakah bakal ada yang menggeser gelar dari fastest lap kita? We'll see.
Oke guys, tikungan keempat dan gap dengan Peko masih stabil 1,2, 1,4. Pokoknya ya di situ-situ aja, nggak ada kenaikan dan juga nggak ada penurunan dari segi lap time-nya. Lah, ini masih lap ke-6. Ya ampun. Gue kira udah lap ke-7. Ya ampun guys, sorry banget gue baru notice nih ternyata masih lap ke-6. Gila. Mungkin saking lamanya kita nggak battling nih, makanya kita kayak ngerasa apa ya, agak sedikit linglung nih. Oke, tinggal 1,5 lap lagi. GP Austria akan segera usai dan ya, let's see. Apakah? Oke, sepertinya gap dengan Peko. Peko mulai memperkecil gap dengan Gorioris. Menjauh lagi tiap di last sektor. Dan last corner, kemudian kita full gas kembali from Gorioris. Menuju lap ke-7 atau lap terakhir di GP Austria. Red Bull Ring Circuit dan Peko Bagnaia menjadi fastest lap. Kita agak wobble tadi karena cukup membuat motor mengerem dengan keras. Tapi tidak mengapa, tidak ngebuat kita terjatuh. Kemudian memasuki tikungan chicane. Peko masih menjadi fastest lap, tidak ada yang bergeser. Ya berarti gelar dari lap time kita dibatalkan oleh Peko Bagnaia di sisa 1 lap terakhir untuk MotoGP Red Bull Ring. Dan sekarang 2 tikungan terakhir, tikungan ke-10 exit corner. Masuki tikungan ke-11 alias last corner. Dan kini langsung saja kita standing atau angkat ban-ban dan kita lakukan wheelie. Dan finally Gorioris meraih kemenangan di GP Red Bull Ring. Kita mengalahkan Ducati Factory. Namun gelar fastest lap dipegang oleh Maverick Vinales dengan Aprilia RSGP. Luar biasa. Oke, Brad Binder finally. Ini kayaknya 3 besar itu sama aja cuy orangnya cuy. Cuman kita aja yang tukar tempat sama si Peko Bagnaia. Oke, Jorge Martin, Marquez, Miller, Miguel Oliveira, Maverick, Fabio Quartararo mengisi 9 besar. Kemudian di posisi 10 ke bawah ada siapa saja? Ada Alex Marquez, Enea, Di Gia, Bezzecchi, Zarco, Marini, dan di posisi paling akhir Takaki Nakagami. Di klasemen masih sama aja, nggak ada perubahan posisi, cuman gap point kita sama Peko itu tinggal 17 poin dan Jorge Martin malah ngelebar lagi gap poinnya dengan Peko Bagnaia. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan besok kita bakal lanjut lagi untuk MotoGP Career di round ke-11. Gue lupa kita balapan di mana, tapi yang jelas masih di seri Eropa. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys.